Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari pagi hari ini kita menyiapkan hati kita. Dimanapun Bapak Ibu berada, kita akan bersama-sama memberikan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Banyak hal yang Tuhan perbuat dalam hidup kita, dan tiada kata yang lebih indah selain kita mengucap syukur. Mari kita pujikan. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Bapa.
yakin dan percaya bahwa semua diberkati Tuhan dan semua penuh sukacita dan semua penuh pengharapan kepada Tuhan. Mari pagi hari ini kita pujikan, besarlah Tuhan dan layak dipuji. Dia bangkit di antara orang mati dan Dia menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Mari semuanya bersukacita. Bahwa Allah itu adalah penolong kita. Mungkin situasi yang kita dengar, kadang-kadang kita khawatir dengan apa yang terjadi sekarang. Tetapi percaya, musim itu akan selalu berganti. Dan kita percaya, situasi seperti ini pasti akan berakhir. Dan di balik semuanya itu ada rencana Tuhan yang lebih baik. Karena firman Tuhan berkata, sehelai di rambut kita tak akan terjatuh tanpa seizin Tuhan. Mari kita bersama-sama memujikan lagu ini, bahwa Dia selalu menolong kita, Dia selalu menjaga kita. Biarlah kita selalu dekat dengan Tuhan. Ketika kita dekat dengan Tuhan, rasa tenang itu ada di dalam hidup kita. Amin.
memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi burung di udara. Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku.
terpujilah nama-Mu Tuhan, Allah yang besar, Allah yang luar biasa, Allah yang agung. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Semua yang percaya katakan amin. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk penyertaan-Mu, pemeliharaan-Mu luar biasa bagi setiap kami. Kami bersyukur pagi hari ini ya Tuhan, kalau kami masih bisa beribadah, memuji menyembah Engkau, memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Mari ya Bapa, kami percaya dimanapun kami berada, oh Engkau hadir di tengah-tengah kami, hadirat-Mu nyata di tengah-tengah kami. Kami percaya ya Tuhan, yang lemah Tuhan akan kuatkan, yang susah Tuhan akan hiburkan. Oleh sebab itu ya Bapa, mari kami sudah memuji menyembah Engkau, meninggikan nama-Mu ya Tuhan. Biar setiap pujian penyembahan kami berbau harum di hadapan hadirat Tuhan dan menyenangkan hati-Mu. Itulah harapan kami, itulah doa kami. Dan pagi hari ini Tuhan, tiba waktunya bahwa kami rindu mendengarkan suara-Mu, kami rindu mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan urapi hamba-Mu dan berkati kami semua, supaya olehnya semua kami boleh diberkati, setiap kami boleh dikuatkan melalui kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang percaya sama-sama katakan amin. Shalom, kekasih Tuhan, jemaat Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Dimanapun Bapak Ibu berada, baik yang berada di rumah-rumah atau dimanapun berada, saya percaya bahwa semua tetap dalam berkat dan perlindungan Tuhan. Semua tahu bahwa sudah selama satu setengah tahun ini kita semua bergumul dengan yang namanya pandemi. Siapa pernah menyangka atau mengira kalau kita atau bangsa kita ini akan mengalami pandemi seperti ini? Dan sudah banyak hal yang terjadi karena pandemi ini. Dari PHK, karena kehilangan pekerjaan, penurunan dalam penghasilan, karena lockdown, karena PPKM, atau karena banyak hal, saudara, karena situasi dan kondisi yang seperti ini. Bahkan banyak terjadi kekejutan-kekejutan yang kita bisa mendengar. Bagaimana banyak artis-artis telah meninggal. Bahkan hamba-hamba Tuhan, saudara-saudara yang kita kasihi pun dipanggil Tuhan. Kadang kita tidak mengerti atau kita tidak bisa memahami apa sih maksud Tuhan dan kehendak Tuhan itu. Tetapi percayalah bahwa semua tetap dalam kendali Tuhan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, mari kita akan baca firman Tuhan di dalam Yesaya pasal 41 ayat 10. Yang ada Alkitab di rumah masing-masing, mari kita buka dan baca bersama dengan saya. Ya, Yesaya pasal 41 ayat 10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Dan Injil Matius pasal 6 ayat 34. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Dalam situasi dan kondisi seperti ini, saudara, kadang membuat kita takut. Sampai kapan kira-kira pandemi ini akan berakhir? Apakah kita bisa survive? Atau apakah kita bisa bertahan? Bahkan kita ke depan, apakah hidup ini kita bisa berhasil? Atau mungkin para suami-suami, saudaraku, takut tentang bagaimana sebagai kepala rumah tangga dapat mencukupi kebutuhan keluarga. Dan tentu ketakutan-ketakutan dan kekhawatiran yang seperti ini seringkali muncul bagi kita. Pagi hari ini, sedang kasih Tuhan, percayalah bahwa Allah memegang hari esok. Pagi ini saya sebagai hamba Tuhan, saya mau sampaikan firman Tuhan dengan satu tema, yaitu Tuhan yang pegang hari esok. Sekali lagi, Tuhan
yang memegang hari esok. Percayalah bahwa Allah memegang hari esok. Beberapa hal yang mau saya bagikan bagi kita semua. Yang pertama, Allah itu setia. Sekali lagi, Allah itu setia. Allah itu setia. Sekalipun kadang kita tidak setia. Dia adalah Allah yang setia. Dan kesetiaannya tidak kita ragukan lagi. Jadi apapun yang terjadi di hari esok, yakinlah Allah yang memegang hari esok. Dan kapanpun waktunya, kalau kita tetap berjalan dengan Tuhan, maka kita akan selalu mengalami kemenangan. Oleh sebab itu jangan sia-siakan anugerah hari ini dengan mengkhawatirkan hari esok yang belum ada. Tetapi mari nikmatilah anugerah yang Allah akan berikan pada hari ini dan bersyukurlah, maka kita akan mengalami keheranan dan apa yang dapat kita kerjakan di dalam Kristus jika kita hidup sehari demi sehari. Oleh sebab itu Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, berhenti untuk kita berkhawatir, tapi ganti kita mengucap syukur. Mengucap syukur itulah kekuatan kita, dan mengucap syukur itu yang Tuhan kehendaki. Karena mengucap syukur adalah kunci untuk kita mengalami mujizat. Nah, melalui Alkitab saudaraku kita bisa belajar tentang kekuasaan Tuhan, di mana tidak ada sesuatu pun yang terjadi di dunia ini tanpa pengetahuan dan di luar dari kontrol Tuhan. Bahkan Tuhan Yesus menegaskan di dalam Injil Lukas pasal 21 ayat 18, di mana firman Tuhan katakan, tidak sehelai pun dari rambut kepalamu akan hilang. Dan kita tidak perlu takut saudaraku akan apapun juga, seperti yang Yesus juga katakan dalam Injil Lukas pasal 12 ayat 6-7. Bukankah burung pipit dijual 5 ekor 2 duit? Sungguh pun demikian, tidak seekor pun daripadanya yang dilupakan Allah. Bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu jangan takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Bapak Ibu sudah kasih Tuhan, firman Tuhan dengan jelas dan menegaskan bagi kita bahwa Tuhanlah yang memegang kendali hidup kita. Dia Allah yang Maha Kuasa, dan Dia adalah Allah yang berdaulat atas segalanya. Semuanya saudaraku kasih Tuhan tetap dalam kontrol Tuhan. Kita percaya bahwa semua kita tetap di tangan Tuhan, di rencana Tuhan yang luar biasa. Allah yang memegang hari esok, Dia adalah Allah yang setia. Yang kedua saudaraku, Amsal pasal 23 ayat 18, yakinlah bahwa masa depanmu sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Sekali lagi, Allah yang memegang hari esok, karena yakinlah bahwa masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Saya percaya saudaraku yang dikasih Tuhan, ya, bahwa setiap manusia tentunya merasa bahwa hari esok itu merupakan sebuah misteri. Sebab tidak ada satupun manusia yang tahu akan masa depannya. Sehingga tidak heran kalau mereka mencemaskan tentang hari esok, mencemaskan tentang ke depan seperti apa. Tetapi firman Tuhan mengatakan bahwa masa depan sungguh ada dan harapan kita tidak akan pernah hilang. Bahwa Yesus berjanji, bahkan Yesus berjanji bahwa Ia menyediakan masa depan yang terbaik serta penuh dengan pengharapan, sehingga kita tidak perlu cemas dalam menghadapi hari esok. Dan saya percaya firman Tuhan itu kekuatan.
Sebab kalau Tuhan berjanji, Dia tidak akan mengingkari. Kalau Tuhan berjanji, maka Dia akan menggenapi. Oleh sebab itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan itu adalah kekuatan kita. Oleh sebab itu, di masa-masa sulit, di masa-masa sukar seperti ini, tetap pegang janji Tuhan, karena firman-Nya iya dan amin. Oleh karena itu, saudaraku, jangan menjadi pesimis dengan keadaan hari-hari ini. Sebab Tuhan mampu mengubah apa yang buruk menjadi yang baik. Tetaplah mengerjakan apa yang kita dapat kerjakan, sambil selalu tetap mengandalkan Tuhan. Selebihnya adalah bagian Tuhan yang akan memberkati kita. Dan poin yang ketiga yang terakhir, hiduplah melekat kepada Tuhan. Sebab pada waktu kita dekat dengan Tuhan, Ia akan membimbing kita kepada masa depan yang penuh dengan pengharapan. Yang ketiga adalah, mari hari-hari ini sedang kasih Tuhan, hidup melekat kepada Tuhan. Pesan Tuhan hari-hari ini, Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, mari banyak cari wajah Tuhan, masuk dalam hadirat Tuhan, mencari kehendak Tuhan. Tuhan, apa maksud-Mu? Apa kehendak-Mu bagi kami, bagi keluargaku, bagi usaha kami, pekerjaan kami? Tuhan, mari saudara kasih Tuhan, banyak cari wajah Tuhan hari-hari ini. Saudaraku yang kasih Tuhan, seperti yang minggu-minggu yang lalu yang saya sudah sampaikan itu, kitab Amsal, ada jalan yang disangka lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Bapak Ibu saudara Tuhan, kita perlu mencari wajah Tuhan, minta tuntunan Tuhan, supaya kita mengerti apa maksud Tuhan, kehendak Tuhan dalam hidup kita. Dan firman Tuhan mengatakan bahwa hadirat Tuhan itu kekuatan kita. Hari-hari ini banyak masuk dalam hadirat Tuhan, memuji menyembah sampai rasakan hadirat Tuhan. Karena hadirat Tuhan itu kekuatan kita. Dalam kitab Yesaya katakan bahwa dalam tinggal tenang dan kamu berdiam, itulah letak kekuatanmu. Bahkan dalam kitab Mazmur katakan, dalam duduklah di sebelah kanan Allahmu, maka aku akan membuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Kita percaya bahwa dalam hadirat Allah ada kekuatan, ada kemenangan. Dalam hadirat Allah, saudara kasih Tuhan, kita mendapat perlindungan yang dari Tuhan. Di masa-masa sulit ini, di masa-masa sukar ini, kita tidak mengerti apa yang harus kita buat ke depan seperti apa. Kita tidak mengerti. Tetapi banyak masuk dalam hadirat Tuhan, minta tuntunan Tuhan. Dan saya percaya Tuhan akan menuntun kita, Tuhan akan menyertai kita, Tuhan akan memelihara kita. Mari saudaraku kasih Tuhan, kita harus tetap melangkah maju. Di dalam Tuhan ada jaminan kepastian tentang hari esok kita. Selain itu, tetaplah berdoa. Tuhan akan memberikan tuntunannya, Tuhan akan memberikan hikmatnya bagi kita untuk menemukan masa depan yang baik. Dan serahkan masa depanmu kepada Tuhan. Walaupun keadaan hari ini sepertinya tidak baik, jangan berkecil hati, karena Tuhan mampu memulihkan hidup kita. Kita percaya Dialah yang memegang hari esok kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini, Dia yang memegang hari esok. Dia Allah yang setia, dan percaya bahwa, yakinlah bahwa masa depan sungguh ada, dan harapanmu tidak akan hilang. Dan terus masuk dalam hadirat Tuhan, hidup melekat kepada Tuhan, minta tuntunannya, minta firman-Nya, minta hikmat yang daripada Tuhan. Sebab saya percaya Dia akan menuntun kita, Dia akan membimbing kita kepada jalan-jalan yang akan mengalami kemenangan. Oh Rabaya Syataka, oh Rabataka Rabaya Syataka, oh Rabataka Rabaya Syataka.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Aku takkan hari esok, namunlah aku tegar, bukan yang ku harapkan, karena yang akan lenyap. Oh tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Tak ku tahu kan hari esok, aku takkan hari esok, namunlah aku tegar, bukan yang ku harapkan, karena yang akan lenyap. Oh tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami akan masa menjelang, tapi terang bagi ini tangan Tuhan yang pegang. Sekali kita aku tahu kan hari esok, kan hari esok, namunlah aku tegar, bukan yang ku harapkan, karena yang akan lenyap. Oh tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami akan masa menjelang, tapi terang bagiku kini tangan Tuhan yang pegang. Banyak hal tak ku pahami akan masa menjelang, tapi terang bagiku kini tangan Tuhan yang pegang. Banyak hal tak ku pahami akan masa menjelang, tapi terang bagiku kini tangan Tuhan yang pegang. Banyak hal tak ku pahami
Tidak kami tahu Tuhan akan hari esok seperti apa. Tapi kami percaya ya Tuhan Yesus, kalau kami berjalan bersama dengan Yesus, kami percaya Tuhan Engkau yang memegang tangan kami. Sekalipun banyak hal yang terjadi yang tidak kami pahami, tetapi kami yang percaya rancangan-Mu indah, rancangan-Mu luar biasa. Semua tetap dalam kendali Tuhan, semua tetap dalam kontrol Tuhan. Kami yang percaya bahwa Engkau yang pegang hari esok, Engkau yang pegang setiap kami Bapa. Saat ini Tuhan kami berdoa memberkati jemaat-jemaat Tuhan, keluarga-keluarga yang di rumah dimanapun mereka berada. Bapa, dalam nama Yesus, kuatkan, teguhkan hati mereka. Oh Tuhan, dalam nama Yesus, kuatkan lutut yang goyah. Dalam nama Yesus, kalau hari-hari ini kami banyak mengalami kekhawatiran, banyak kami mengalami ketakutan, tapi kami yang percaya Tuhan, setelah mendengar firman, kami dapat kekuatan. Yesus yang pegang hidup kami, Yesus yang pegang keluarga kami, Yesus yang pegang masa depan kami. Kami percaya Tuhan, berkati jemaat-Mu, berkati keluarga-keluarga, dalam berkat, dalam perlindungan Tuhan, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Oh raba. Jemaat Tuhan tetap sehat, jemaat Tuhan tetap kuat, jemaat Tuhan tetap diberkati dalam nama Yesus. Di masa-masa yang sukar sulit ini, tapi jemaat Tuhan akan mengalami pertolongan Tuhan, akan mengalami pemeliharaan Allah yang luar biasa, dan mereka akan bersaksi Yesus sungguh hidup karena tangan Tuhan yang memegang hidup mereka. Bapa, dalam nama Yesus kami juga akan berdoa syafaat. Mari Bapak Ibu sudah kasih Tuhan, kita satukan hati, kita akan berdoa buat syafaat kita. Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa ya Tuhan buat bangsa dan negara kami, khususnya buat kasus dalam pandemi ini ya Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus kasus COVID makin mereda dan pandemi segera berakhir dalam nama Yesus. Tuhan tolong Bapak, berdoa dalam nama Yesus. Kami juga berdoa buat mereka yang sedang terpapar virus, baik yang ada di rumah sakit atau yang sedang isolasi mandiri di rumah-rumah mereka ya Tuhan. Kiranya Tuhan hiburkan hati mereka, kiranya Tuhan berikan kekuatan, Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan, Tuhan berkati mereka. Tuhan, kami juga berdoa buat garda depan ya Tuhan, khusus untuk para nakes ya Tuhan Yesus. Kami berdoa, mari Tuhan, mari Bapak berkati para tenaga kesehatan, tim medis semuanya ya Tuhan. Oh Tuhan, berikan hikmat, tuntunan, kekuatan yang daripada Engkau. Oh Tuhan, khusus Tuhan berikan perlindungan yang daripada Engkau, bahkan keluarga-keluarga mereka ya Tuhan. Ya Tuhan, memberikan kekuatan, berikan perlindungan, anugerah atas mereka ya Bapa, supaya melalui tangan-tangan mereka ya Bapa, oh Tuhan, negeri kami segera pulih, kasus makin mereda dalam nama Yesus. Berjalan namamu ya Bapak, kami juga berdoa buat vaksinasi. Mari ya Tuhan, yang sedang berjalan ya Tuhan, kami berdoa kiranya vaksinasi boleh berjalan dengan lancar dalam nama Yesus, sehingga semua boleh memenuhi target yang dicapai, yaitu herd immunity bagi bangsa dan negara kami. Sehingga Tuhan Yesus, kami percaya, sehingga Tuhan kami percaya pandemi akan segera berlalu dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, juga kami berdoa bagi pemerintah bangsa kami dan khususnya Presiden. Kiranya Tuhan berikan hikmat, kekuatan, kemampuan, sehingga hamba-Mu mampu untuk mengatasi pandemi ini dan keluar dari krisis ya Tuhan. Dan Tuhan, kami percaya Tuhan berkati dan pulihkan bangsa kami Indonesia. Indonesia Tuhan, Tuhan Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Indonesia dalam belas kasihan Tuhan. Berkati semuanya ya Bapa, berkati para hamba Tuhan, para pelayan Tuhan yang pagi hari ini sudah Tuhan mengambil bagian untuk melayani. Berkati, urapi mereka, dan berkati Ibu Gembala kami dan tim penggembalaan yang ada. Tuhan urapi dan pakai makin luar biasa, sehingga gereja-Mu makin mengembangkan diri, kerajaan Tuhan makin ditegakkan di bumi ini melalui gereja-Mu di tempat ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan
Engkau luar biasa. Oh raba-raba-raba ya syaka-raba-raba. Oh raba-raba ya syaka. Yesus memegangmu dengan tangan kananmu. Yesus memberimu kemenangan. Yesus memegang kita dengan tangan kanannya, dan Yesus yang akan memberikan kemenangan buat setiap kita. Setiap kita tidak perlu takut, karena tangan Tuhan yang memegang setiap kita. Mari Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, kita akan akhiri ibadah kita. Bapa dalam surga, kami rindu berkat yang daripada Bapa di surga. Mari angkat kedua tanganmu dan arahkan hatimu kepada Bapa di surga, dan terimalah berkat yang dari Dia. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan mengadakan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya berkat dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan, pemeliharaan dari Roh Kudus akan menyertai kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Yang percaya dan diberkati Tuhan sama-sama katakan amin.